Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sulistyo dari kelas 4302 NPM 534190084. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Jadi cloud computing itu adalah tema atau pembahasan dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5, di mana pada saat waktu presentasi saya berhalangan untuk hadir. Langsung saja kita ke pembahasannya, di mana di sini terdapat beberapa pembahasan dari cloud computing tersebut. Di mana yang pertama ada tentu saja pengertian dari cloud computing itu sendiri. Kemudian ada arsitektur dari cloud computing, kemudian ada layanan dari cloud computing, kemudian ada beberapa contoh penyedia layanan untuk cloud computing tersebut. Kemudian juga ada service pada layanan cloud computing, dan juga ada beberapa contoh kasus layanan service dari cloud computing itu sendiri. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian cloud computing. Yang pertama, cloud computing merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer atau yang biasa disebut dari komputasi, dan juga pengembangan berbasis internet atau yang biasa disebut awan. Jadi awan yang dimaksud di sini adalah metafora untuk internet, karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan juga internet. Kemudian, cloud computing dapat memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, seperti kemudahan mengakses informasi dan juga data melalui internet, serta kemudahan menjalankan program tanpa harus melakukan pemasangan terlebih dahulu. Cloud computing sendiri dapat bersifat publik dan juga privat. Jadi di sini maksudnya cloud computing itu bisa dibuka di mana saja dan juga kapan saja selama kita memiliki akses internet. Kemudian juga perusahaan yang menyediakan layanan komputasi atau cloud computing ini memungkinkan seluruh penggunanya untuk menyimpan berkas secara virtual dari jarak jauh. Kemudian selain itu, penggunanya juga dapat mengakses seluruh berkas yang tersimpan kapanpun dan dimanapun seperti yang tadi sudah disebutkan, selama kita memiliki akses internet. Kemudian pengguna juga tidak perlu berada di tempat khusus untuk mengakses berkas tersebut. Kemudian selanjutnya ada arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing sendiri merupakan suatu cara atau komponen dari suatu teknologi yang memungkinkan komponen tersebut bergabung untuk membangun sebuah cloud, di mana sumber daya dikumpulkan melalui teknologi virtualisasi dan dibagikan ke seluruh network. Lebih lanjut, terdapat komponen-komponen dari arsitektur cloud yang terdiri dari yang pertama ada front end, di mana front end sendiri menyediakan aplikasi yang diperlukan untuk layanan berbasis cloud. Kemudian terdiri dari aplikasi sisi klien yang merupakan browser web. Kemudian pada intinya, komponen ini merupakan apa yang dari sisi klien atau user lihat. Kemudian ada backend. Backend adalah bagian penting dan besar dari keseluruhan arsitektur cloud computing. Komponen ini bertanggung jawab untuk memantau semua program yang menjalankan aplikasi di front end. Kemudian cloud service adalah produk, layanan, dan juga solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Contoh yang paling populer adalah web science atau web service. Kemudian cloud storage, yaitu adalah sebuah layanan untuk menyimpan sebuah data. Kemudian juga cloud infrastruktur merupakan penyampaian infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Yang terakhir ada network. Di sini pada komponen ini menciptakan arsitektur cloud computing agar suatu tempat aplikasi dapat berjalan, kemudian memberikan end user kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan sumber daya cloud computing tersendiri. Kemudian pada komponen network ini dapat menghubungkan front end dan juga back end yang memungkinkan setiap pengguna untuk mengakses sumber daya. Kemudian ini dapat membantu pengguna untuk menghubungkan dan menyesuaikan rute dan juga protokolnya. Kemudian di sini ada layanan dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama ada layanan hybrid, di mana tipe layanan dari berbagai gabungan cloud lain, baik publik, privat, dan juga tipe komunitas. Meskipun ia mampu berdiri sendiri, ia juga tetap bisa digabungkan dengan aplikasi antar cloud lain apabila memang dibutuhkan untuk digabungkan. Kemudian selanjutnya ada layanan komunitas. Di sini merupakan tipe layanan cloud computing yang bisa diakses secara bersamaan oleh beberapa organisasi sekaligus. Kemudian tentunya ini tetap memiliki tingkat kepentingan yang sama dan juga keamanan yang tinggi. Dengan menggunakan layanan komunitas, data yang tersimpan tetap aman walaupun akses dilakukan secara bersamaan. Kemudian di sini ada contoh penyediaan layanan cloud computing dan juga produknya. Yang pertama, di sini ada contoh penyediaan layanan cloud computing pada Google Cloud Platform atau yang biasa dikenal dengan GCP.
di mana di sini menyediakan berbagai layanan seperti komputasi, penyimpanan, jaringan, big data, dan juga banyak lagi yang dapat berjalan pada infrastruktur yang sama yang dapat digunakan Google secara internal untuk pengguna seperti Google Search dan juga YouTube. Kemudian selanjutnya ada CBN Cloud atau yang biasa dikenal dengan PT Cyberindo Mega Persada, di mana PT CBN Cloud ini adalah salah satu pionir penyedia layanan cloud computing di Indonesia. Beroperasi sejak tahun 2011, CBN Cloud terus menyediakan layanan cloud computing yang dapat memuaskan pelanggan dengan berbagai produk. Di sini CBN Cloud memiliki beberapa layanan seperti Computing as a Service, Software as a Service, Cloud Contact Center, dan juga Cloud Managed Service. Selanjutnya di sini ada beberapa service pada layanan cloud computing. Yang pertama ada BPaaS atau yang biasa dikenal dengan Business Process as a Service. Di sini proses bisnis sebagai layanan adalah sebuah istilah jenis khusus untuk layanan web hosting atau cloud hosting yang menguntungkan perusahaan dengan membantu dengan tujuan bisnis. Dalam arti umum, proses bisnis hanyalah tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah operasi bisnis. Kemudian selanjutnya ada SaaS atau Software as a Service. Di sini adalah sebuah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Di sini pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh dari layanan SaaS itu antara lain adalah Google Docs, Gmail, Facebook, Skype, dan lain-lain. Keuntungan dari SaaS ialah kita tidak perlu membeli lisensi software dan hanya perlu berlangganan ke cloud provider berdasarkan pemakaian yang kita gunakan. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Di sini ada implementasi skala minimum cloud computing kategori software as a service pada institusi perguruan tinggi. Di mana pendekatan ini memanfaatkan kerangka kerja adopsi roadmap for cloud computing adoption dan juga decision framework for cloud migration. Model ini dirasa perlu untuk diteliti karena sebelumnya ROCA dan juga decision framework for cloud migration baru diteliti pada sektor industri dan juga pemerintahan. Kemudian sedangkan perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedua sektor tersebut. Kemudian subjek penelitian adalah unit pelayanan terpadu teknologi informasi dan juga komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan fokus pada pelayanan aplikasi dan juga software. Data diambil dengan melakukan observasi dan pengujian secara semi terstruktur yang tidak mengikat. Hasil penelitian ini berupa model penerapan cloud computing skala mikro kategori SaaS pada institusi perguruan tinggi dengan menggunakan adopsi ROCA dan Decision Framework for Cloud Migration. Terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada tahap analisis, perancangan, adopsi, migrasi, dan juga pengelolaan. Analisis dan implementasi yang dilakukan menghasilkan jenis penerapan skala mikro. Sekian presentasi atau penjelasan dari cloud computing itu sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.